Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanti Safitri dari Prodi S1 Farmasi Universitas Adiwangsa Jambi. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Nah, sebelum saya membahas apa sih farmakokinetik itu, di sini saya akan menampilkan sepokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama meliputi definisi, yang kedua prinsip kerja, yang ketiga contoh obat, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang farmakokinetik. Sebenarnya apa sih farmakokinetik itu? Jadi farmakokinetik di sini adalah apa yang dialami obat yang diberikan kepada suatu makhluk hidup. Jadi maksudnya di sini farmakokinetik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat sejak mulai masuk hingga dikeluarkan melalui organ ekskresi yang ada dalam tubuh manusia. Nah, dalam praktek terapeutik obat harus dapat mencapai tempat kerjanya. Seperti dalam beberapa hal obat dapat langsung diberikan ke tempat kerjanya, seperti pemberian topikal obat antiinflamasi pada kulit atau membran mukosa yang meradang. Atau ada juga obat yang harus diabsorpsi terlebih dahulu dari tempat pemberiannya ke dalam darah dan kemudian didistribusikan ke tempat bekerjanya, dan setelah memberikan efek, obat tersebut harus dikeluarkan dengan kecepatan tertentu dengan cara inaktivasi metabolik atau metabolisme, ekskresi, ataupun keduanya. Nah, di dalam farmakokinetik ini sendiri terbagi lagi menjadi 4 perjalanan obat. Yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi di sini adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Nah, tempat pemberian obat ini contohnya adalah oral, mulut, paru-paru, otot, dan lain-lain. Kemudian proses absorpsi obat melewati membran sel ini terbagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama ada difusi pasif. Difusi pasif di sini adalah perjalanan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yang merupakan transport sebagian besar obat. Kemudian yang ketiga ada difusi difasilitasi, di mana difusi difasilitasi ini merupakan difusi yang difasilitasi oleh pembawa. Nah, perbedaannya dengan transport aktif adalah pada difusi ini obat dari konsentrasi yang tinggi dibawa menuju ke konsentrasi rendah sehingga tidak memerlukan energi. Kemudian yang kedua ada transfer aktif, di mana transfer aktif ini merupakan transfer yang difasilitasi oleh pembawa. Nah, karakteristik dari transfer aktif ini adalah pemindahan obat melawan gradien konsentrasinya, di mana obat dengan konsentrasi rendah dibawa menuju ke tempat dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga pada transfer aktif ini memerlukan energi. Kemudian yang keempat ada transport vesikular, di mana transport vesikular adalah proses penelanan partikel atau zat larut oleh sel. Nah, bentuk dari transport vesikular ini adalah pinositosis dan fagositosis. Yang kelima ada pore transport, di mana pore transport adalah molekul yang sangat kecil seperti urea, air, dan gula yang dapat dengan cepat menembus membran bila membran memiliki pori-pori. Kemudian yang terakhir ada pembentukan ion pair. Nah, pembentukan ion pair ini sendiri contohnya adalah propanolol yang membentuk pasangan dengan asam oleat. Kemudian selanjutnya ada distribusi. Nah, distribusi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada ikatan protein plasma, yang kedua volume distribusi, yang ketiga sawar darah otak, dan yang keempat ada sawar uri. Kemudian selanjutnya ada metabolisme, di mana tujuan dari metabolisme ini sendiri adalah mengubah obat yang nonpolar menjadi polar agar dapat dengan mudah diekskresi melalui ginjal dan empedu. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi 2 reaksi, yaitu reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Kemudian selanjutnya ada ekskresi.
Nah, organ terpenting pada ekskresi ini sendiri adalah ginjal, di mana obat diekskresikan ginjal dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk metabolitnya. Nah, dalam proses ekskresi ginjal ini melibatkan 3 proses. Yang pertama ada filtrasi glomerulus, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada sekresi aktif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu farmakodinamik. Nah, jadi jika farmakokinetik tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, maka farmakodinamik di sini adalah subdisiplin farmakologi atau ilmu yang mempelajari tentang efek biokimiawi, fisiologi obat, serta mekanisme kerjanya. Nah, di dalam farmakodinamik ini terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat ini dapat digolongkan kembali menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu secara fisis, yang kedua secara kimiawi, yang ketiga melalui proses metabolisme, dan yang keempat secara kompetisi. Kemudian yang kedua ada reseptor. Nah, protein merupakan reseptor obat yang penting. Seperti misalnya itu reseptor fisiologis, kemudian asetilkolinesterase, kemudian Na+, lalu K+ ATPase, kemudian tubulin, dan lain sebagainya. Nah, reseptor fisiologis tadi merupakan protein seluler yang secara normal dapat berfungsi sebagai reseptor pada ligan endogen. Nah, jadi suatu zat obat atau ligan endogen dapat mengenali reseptornya karena hanya obat dengan molekul tertentu yang dapat mengenali reseptornya, seperti halnya kunci dan gembok. Kemudian yang ketiga ada interaksi obat reseptor, lalu yang terakhir adalah antagonisme dan agonis. Nah, maksud agonis di sini adalah apabila obat yang menduduki reseptornya dapat menimbulkan efek farmakologi, sedangkan antagonisme ini adalah antagonisme reseptor yang melalui reseptor yang sama. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh obat, yakni saya memberikan contoh obat golongan antibiotik yaitu penisilin. Jadi, penisilin ini berasal dari jamur Penicillium notatum yang pertama kali ditemukan tahun 1929 oleh Alexander Fleming. Nah, penisilin ini digolongkan ke dalam antibiotik beta-laktam karena mempunyai ciri terdapat cincin beta-laktam di dalam struktur kimianya yang berperan penting dalam aktivitas biologis senyawa. Nah, apabila cincin beta-laktam secara enzimatis dipisah oleh enzim beta-laktamase yang dihasilkan bakteri, maka produk yang dihasilkannya akan berkurang aktivitas antibakterinya. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar struktur kimia dari penisilin. Nah, kemudian ada mekanisme kerja. Seperti halnya semua antibiotik golongan beta-laktam, kerja penisilin menghambat pertumbuhan bakteri dengan jalan menghambat tahap spesifik dalam sintesis dinding sel bakteri. Jadi, mekanisme kerja dari penisilin ini adalah menghambat kerja protein pengikat penisilin atau PBP yang berfungsi mengkatalisis reaksi transpeptidase dalam proses pembentukan dinding sel bakteri, sehingga mengakibatkan matinya sel bakteri. Nah, antibiotika golongan penisilin bersifat bakterisid atau membunuh bakteri hanya bila sel-sel bakteri tumbuh dengan aktif dan mensintesis dinding sel. Kemudian selanjutnya ada farmakokinetik. Nah, absorpsi obat yang diberikan secara oral itu berbeda-beda. Absorpsi obat tergantung pada stabilitas pada asam dan ikatan proteinnya. Nah, metisilin dirusak oleh asam lambung, sedangkan nafsilin absorpsinya secara oral tidak menentu. Hal ini menyebabkan kedua obat tersebut tidak cocok diberikan secara oral. Pemberian secara parenteral menghasilkan absorpsi yang cepat dan menyeluruh pada sebagian besar penisilin. Pemberian melalui jalur intravenal lebih disukai daripada jalur intramuskular, karena pemberian intramuskular dosis besar dapat menyebabkan iritasi dan nyeri setempat. Penisilin didistribusikan secara luas dalam cairan tubuh dan berbagai jaringan. Penetrasi dalam mata, prostat, dan sistem saraf pusat tidak baik. Namun, dalam kondisi peradangan dari selaput otak terjadi peningkatan penetrasi penisilin ke dalam sistem otak. Nah, penisilin dengan cepat diekskresi oleh ginjal ke dalam
ke dalam urin, di mana sekitar 10% melalui filtrasi glomerulus dan 90% melalui sekresi tubulus. Jadi, kesimpulan di sini adalah farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat dari sejak masuk hingga dikeluarkan oleh organ ekskresi yang ada dalam tubuh manusia. Sedangkan farmakodinamik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang efek biokimiawi, fisiologis obat, dan mekanisme kerjanya. Nah, di sini contohnya adalah penisilin, di mana penisilin adalah golongan antibiotik beta-laktam yang mekanisme kerjanya menghambat protein pengikat penisilin atau PBP. Baiklah, ini adalah daftar pustaka, yakni saya mengambil materi dari Color Atlas Farmakologi, dan satu lagi saya mengambil dari modul ajar farmakologi. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga videonya membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena di sini saya masih dalam tahap ataupun proses pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.